Hello everyone, let me introduce myself. My name is Nazza Putri Aulia, NPM 244111072 from Fakultas Ekonomi and Business, Class Management 24C. Today I'm going to present a topic, the plays crucial role in the success of every organization, financial management. Whether we're talking about a small business, layering comparison, or even a non-profit organization, financial management is the heart that keeps everything run smoothly. The title of my presentation is The Scope of Financial Management and Essential Overview. In the presentation, I will explain with financial management, its success, its main scope, and highlight why it's so important for the stability and growth of the company. So let's begin my understanding what financial management actually means. Financial management atau manajemen keuangan adalah seni dan ilmu dalam mengolah dana suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang mencakup proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengadilan. Semua aktivitas keuangan seperti pengadaan dana, penggunaan dana, dan pengolahan aset. Dengan kata lain, manajemen keuangan membantu perusahaan untuk mengatur uang agar bekerja untuk perusahaan, bukan sebaliknya. Tujuan akhirnya adalah memastikan setiap keputusan keuangan mendukung pertumbuhan jangka panjang, stabilitas, dan kemakmuran pemegang saham. Secara umum, ruang lingkup manajemen keuangan dibagi menjadi 3 area besar. Yang pertama ada keputusan investasi. Keputusan investasi berfokus pada bagaimana perusahaan menggunakan dan menetapkan dana yang dimiliki agar menghasilkan keuntungannya maksimal. Contohnya, membeli mesin baru, membangun cabang baru, membeli saham perusahaan lain, atau mengembangkan produk baru. Manajemen keuangan harus mempertimbangkan risiko tingkat pengembalian dana, serta waktu pengembalian investasi. Mereka sering menggunakan alat analisis seperti NPM untuk menghitung nilai sekarang dari investasi masa depan. Yang kedua ada IRR untuk melihat tingkat keuntungan internal, dan yang ketiga ada payback period untuk mengetahui seberapa cepat investasi bisa kembali modal. Keputusan investasi yang baik memastikan perusahaan tumbuh secara berkelanjutan dan mampu menghadapi perubahan besar. Ya, kemudian ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperoleh dana untuk menjalankan operasinya. Dana bisa berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama ada modal sendiri, yang kedua ada utang. Modal sendiri itu mencakup seperti saham, dan utang mencakup seperti pinjaman bank atau obligasi. Tugas seorang manajemen keuangan adalah menentukan struktur modal yang optimal kapital struktural, keseimbangan antar utang dan modal sendiri agar biaya modal rendah namun tetap menjadi risiko keuangan. Jadi jika terlalu banyak utang, perusahaan akan terbebani bunga, tapi jika terlalu sedikit utang, perusahaan mungkin kehilangan peluang ekspansi. Keputusan pendanaan yang tepat membantu menjaga likuiditas, meningkatkan kepercayaan investor, dan memastikan perusahaan bisa berkembang secara sehat. Dan yang ketiga ada keputusan dividen. Bagian ini menyangkut bagaimana laba bersih yang diperoleh perusahaan akan digunakan. Apakah dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau disimpan sebagai laba ditahan untuk membiayai ekspansi di masa depan. Keputusan dividen harus mempertimbangkan kepentingan dua pihak. Yang pertama ada pemegang saham yang menginginkan pengembalian atas investasinya, dan perusahaan yang mungkin perlu menahan laba untuk pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan dividen yang seimbang mencerminkan kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menarik investor baru karena menunjukkan stabilitas manajemen keuangan. Tujuan utama manajemen keuangan bukan hanya mencari keuntungan sesaat, tapi memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Selain itu, manajemen keuangan juga memiliki tujuan pendukung seperti memastikan likuiditas yang cukup agar perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan aset. Yang ketiga, mengendalikan resiko keuangan. Dan yang keempat, menjaga reputasi serta kepercayaan investor. Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, bahkan perusahaan yang memiliki produk hebat pun bisa gagal karena kekurangan dana atau pengembalian keputusan finansial yang salah. Manajemen keuangan berperan sebagai
Pengambil keputusan strategis, mereka harus mampu menganalisis laporan keuangan, memantau arus kas, memprediksi kebutuhan dana di masa depan, dan merancang sumber pembiayaan. Selain itu, mereka juga harus memperhatikan faktor eksternal seperti perubahan suku bunga, inflasi, kurs mata uang, hingga kebijakan ekonomi pemerintah. Dengan kata lain, peran manajemen keuangan bukan hanya tentang menghitung angka, tapi juga tentang baca arah ekonomi yang mengambil keputusan yang berdampak besar pada masa depan perusahaan. Jadi ruang lingkup manajemen keuangan sangat luas, mulai dari bagaimana uang diperoleh, bagaimana digunakan, hingga bagaimana hasil dikembalikan. Manajemen keuangan adalah fondasi dari semua keputusan bisnis. Perusahaan yang mampu mengolah keuangannya dengan baik akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi, menjaga stabilitas, dan terus tumbuh dalam jangka panjang. For of my presentation, let me remind you that financial management is not just about counting money, it's about managing volume, risk, and growth. Understanding its scope, investment, financial, and dividend decision helps you see how financial management supports every part of business. When done actually, it bolsters extra information and assure long-time success. Thank you so much for your attention. I hope this presentation helped you gain a deeper understanding of how financial management truly snap the future of organization.